Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina wa maulana Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim tasliman katsira biqadri azamati dzatika fi kulli waqtin wa hinin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Sore ini saya bersama para zuriyah Mbah Sayyid Maulana Abdul Alim yang kebetulan kami berziarah bersama-sama di makam beliau. Beliau adalah salah satu di antara putra Sayyid Maulana Abdurrahman Mbah Sambu, putra pertama Gus. Putra pertama. Di makam ini merupakan makam yang bersejarah. Mbah Sayyid Maulana Abdul Alim sosok yang bersejarah, menyejarah, yang istilah merujuk pada pernyataan salah seorang kasepuan yang pernah saya temui ketika saya masih aliyah. Sederhana, membangun logika kewalian dari gejala, karena hakikatul wali kan la ya'riful wali ilallah, ilal wali dalam arti Allah. Tetapi kasepuan ini menyampaikan kepada saya kalau Mbah Sayyid Maulana Abdul Alim Tuyuan Lasem itu bukan sosok kutub, nggak mungkin akan melahirkan banyak ulama-ulama besar, baik dari pendiri NU sendiri maupun tokoh-tokoh besar di NU hingga sekarang. Dari pernyataan kasepuan tersebut, gejala bahwa Sayyid Maulana Abdul Alim adalah seorang kutub. Kalau istilah bahasa kita itu wali peradaban, yang melahirkan banyak tokoh ulama yang membangun peradaban dari waktu ke waktu, dari generasi ke generasi hingga sekarang. Dan ini sekaligus saya mengenalkan kepada publik, pada aktivis NU, pada warga Nahdlatul Ulama, untuk mengingatkan bahwa di Tuyuan Lasem ada sosok hebat yang melahirkan tokoh-tokoh hebat, ulama Nusantara yang masyhur, yang nanti akan dipaparkan dari zuriyah beliau yang ada di sini. Saya ini nyambi, selain ziarah tawasul ke Sayyid Maulana Abdul Alim Tuyuan Lasem, juga ingin membaca manaqib beliau dan sejarah warosah min warasatil anbiya, di antaranya sebagai mazahirul ummah dari pasca Mbah Abdurrahman yang kita kenal bersama adalah Sayyid Maulana Abdul Alim, yang menurunkan mazahirul ummah yang terus silih berganti menjadi orang-orang hebat, menandai perjuangan, menandai warasatul anbiya sampai sekarang ini. Baik, beliau ini adalah Mbak Gus Abdul Mu'id. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kebetulan ini yang hadir dari keluarga Mbah Jawahir, putune Mbah Jawahir. Niki dari keluarga yang waktu itu terakhir kapundhutipun. Jadi putra-putra Mbah Ibrahim Jaya Ulomo yang adalah juga penghulu Lasem sebelum kemerdekaan, itu terakhir sebelum kemerdekaan. Jadi waktu awal-awal permulaan penataan untuk pendirian NU itu zamannya Mbah Ibrahim. Itu termasuk kakaknya Mbahir ya, putranya Mbah Ibrahim yang sepuh itu kan Syekh Teblawi, itu pernah mondok di Syekh Dimyati Termas, terus melanjutkan ke Mekah. Nah itu bareng-bareng dengan waktu itu ya ada Mbah Hamid, ada Mbah Husain Jenu. Garis besarnya kiai-kiai waktu itu yang ke
Mekah itu ya tahu, termasuk Syekh Masduki itu kan. Kalau zaman dulu ceritanya orang tua-tua ya setelah beliau pulang ke kampung ini ke Lasem tuh, Syekh yang dipanggil Syekh itu ada dua. Syekh Teblawi Tuyuan sama Syekh Masduki Lasem. Padahal Mbah Dawi itu ya lama di Mekah, Mbah Maksum lama di Mekah, tapi waktu itu katanya nggak dipanggil Syekh. Dan Syekh Masduki termasuk masuk musnad ulama Nusantara itu, di buku itu. Jadi beliau itu sangat bersahaja. Jadi, yang Syekh Masduki itu yang dari jalur sini itu yang istri beliau atau Syekh Masduki? Ibunya itu jalur Mbah. Karena ayahnya dari jalur Mbah Mutamakin. Dari Mbah Sultan Mahmud ibunya. Ini Khadijah binti Haji Bayu. Oh, enggak. Jadi dulu itu masih hampir setiap tahun ya, itu keluarga-keluarga yang di Banyuwangi, yang dari Nduriah sini, yang apakah di Genteng, Glenmore, Blok Agung itu masih sering ke sini. Termasuk yang di Jember ya, itu masih sering ke sini. Terkait beberapa masyayikh sepuh-sepuh yang memang salah satu gudangnya ilmu ya di NU itu memang kebanyakan masih ada kaitan dengan beliau Mbah Abdul Alim. Lah, sepuh-sepuh dulu itu kan tidak menyebutkan tentang keramat-keramatnya Mbah Abdul Alim yang macam-macam, tetapi saya kira keilmuan itu juga keramat itu sendiri. Maksudnya tidak ada keramat yang lebih besar selain ilmu. Keramat yang aneh-aneh itu nggak disebutkan, nggak diceritakan banyak, padahal beliau itu keramat. Malah kalau orang dulu atau mungkin keramatnya Mbak Said Maulana Abdul Alim itu di bidang keilmuan, maka menurunkan banyak ulama-ulama di bidang keilmuan. Betul. Salah satunya itu dari riwayat kalau Mbah Abdul Alim itu ya ngaji sama beberapa kiai waktu itu, tapi utamanya dari dari Mbah Sambu sendiri, dari Mbah Sambu terus ke saudara-saudaranya itu. Mbah Sambu itu saya pernah tanya, kalau menurut riwayat orang tua-tua itu Mbah Sambu itu kan setelah dihanyutkan di sungai itu kan ditemok sama santri-santri di pinggir Bengawan Solo di daerah Dukun Gresik. Jadi di sana ada desa namanya Sambu Gunung. Itu dulu ada kiainya namanya Kiai Sambu. Nah, Kiai Sambu Gunung itulah muridnya itu kok ada kerbau yang isinya ternyata itu bayi ada dua itu, katanya Mbah Sambu sama Mbah Jabar itu. Waktu itu belum tahu kalau ada isinya, bangkai kerbau itu ketengahkan nggak mau, minggir terus, ditengahin minggir terus sampai 3 kali. Akhirnya santri-santri yang mandi sore itu bilang ke Mbah Kiai Sambu Gunung, kok ada aneh ini bangkai kerbau kok dihanyutkan nggak mau hanyut, selalu minggir di situ. Itu dari Sambu Gunung, Gus? Sambu Gunung. Bukan dari Sanboy dari Cina itu, bukan? Enggak, ada mungkin ada kemiripan, tapi kalau di riwayat keluarga kan dari Mbah dimitologikan seolah-olah Sanboy dari Cina gitu. Enggak. Sambua. Itu bahasa Cina untuk menyebut Mbah Sambu aja. Kalau aslinya itu dari Sambu Gunung. Dukun Gresik. Di sana juga ada Lasem. Ini kisah yang belum publik loh ini loh. Karena orang mengaitkan Mbah Sambu itu dengan Cina, etnis Cina, sehingga banyak kedatangan etnis Cina, terus dijadikan legitimasi orang Cina untuk menguatkan peran mereka di Lasem. Itu Mbah Sambu lebih dulu dari Cina. Mbah Sambu itu lebih dulu dari Cina. Jadi ternyata ada politisasi nama untuk membangun legitimasi Cina di Lasem, sehingga Mbah Sambu dulu Sanboy, seolah-olah itu Cina itu. Saya juga baru tahu ini loh, Gus, bener. Jadi ternyata akhirnya diambil anak angkat dan murid lah oleh Mbah Sambu Gunung itu. Lah saya tanya, ternyata katanya sepuh-sepuh waktu itu Mbah Sambu itu ke Mekah. Maka tradisi keluarga kita bukan sesuatu yang aneh kalau waktu itu saja sudah mikir untuk belajar ke Mekah. Kan diteruskan juga oleh Mbah Mutamakin yang juga ke Mekah. Ada riwayat juga Sunan Giri dan Sunan Bonang berangkat ke Mekah. Bahkan nunut kapalnya Portugis gitu ya, waktu itu bayarnya ke kapal Portugis. Artinya sampai belakangan yang paling setengah modern ya, karena setelah 750-an itu adalah Mbah Munsarip itu, Mbah Arif Karas yang pendiri Masjid Baloan, nenek moyangnya Mbah Habib itu. Itu juga malah diriwayatkan
pakai kapal layar, perahu layar sendiri dari sini. Jadi kalau dia capek minggir. Kok Mbah Sambu di Lasem kok putranya ke sini, ada kisah apa, Gus? Jadi gini, ini yang saya agak kurang sepakat dengan apa namanya itu periwayatan dari Padangan, ya. Padangan Jonegoro. Kurang sepakat bukan berarti itu salah loh ya. Artinya kita perlu komparasi lah sejarah itu. Mbah Sambu ke sini itu karena ada woro-woro dari Mbah Tejo Kusumo terkait ya Mbah Tejo Kusumo satu terkait adanya pagebluk, wabah pagebluk di Kadipaten Lasem. Ada pagebluk kayak corona karena orang banyak yang sakit dan mati, maka terjadi banyak kriminal perampokan baik di darat dan di laut. Sudah dengan segala macam cara itu nggak selesai itu wabah dan keributan itu. Akhirnya Mbah Sambu datang dan alhamdulillah bisa ngatasi itu. Menurut riwayat ya ada tempat beliau mujahadah gitu di gunung sana, daerah Gunung Lasem situ. Daerah sana lah. Ini Gus, di Waru Gunung situ. Saya dengar ternyata Pak Karno itu juga membaca. Insinyur Soekarno, Presiden pertama Indonesia. Itu ternyata membaca bahwa peran Tuyuan itu luar biasa. Dari Mbah Abdul Alim menurunkan Mbah Jumali menurunkan Mbah Hasyim Asy'ari, menurunkan pendiri NU yang lain, yeah. Mbah Khalil, Mbah Ahmad Siddiq, terus Mbah Mbah Mahfud Siddiq, Mbah Muhammad Siddiq Jember melahirkan Mbah Mahfud Siddiq, terus melahirkan Ahmad Siddiq, yang Ahmad Siddiq yang pernah jadi Rais Suriah itu, Gus, Rais Suriah PBNU pada saat Gus Dur itu ya, Gus, termasuk Gus Dur sendiri juga, karena Gus Dur juga dari Mbah Hasyim, dan banyak tokoh yang memang dari sini. Rupanya Pak Insinyur Soekarno sudah mencium relasi ulama Nusantara yang luar biasa dari kontribusi dalam tanda kutip Tuyuan Lasem ini, Gus. Jadi pernah ada kisah yang berhubungan dengan Mataram, Gus. Beberapa Anduriah anak cucu Mbah Abdul Alim, Mbah Jumali ini kan sampai ke Purwodadi, salah satunya di Wirosari dan juga pesantren Bandung Sari itu. Yang dulu ada almarhum Kiai siapa itu? Pak Wahid. Iya, Kiai Wahid. Nah, dari istrinya itu kan sana. Kalau Kiai Wahid kan dari Langitan. Nah, itu keluarga istrinya dari sini. Kiai Wahid itu keluarga Langitan juga. Keluarga Langitan. Berarti juga keluarga sini juga. Keluarga sini. Oh. Masih keluarga sini semua. Nah, itu baik istrinya Kiai Wahid maupun Kiai Wahid almarhum juga dari sini. Dari sini. Nah, itu maka salah satunya yang kan biasanya dari Duriah sini ada yang jadi penggede negara, ada yang jadi ulama, ada yang jadi jaksa, ada yang jadi patih di tingkat kadipaten-kadipaten gitu. Salah satunya di Wirosari itulah. Menurut riwayat yang saya tahu, masih yang tua-tua itu tahu bahwa sekitar tahun 62-an itu Bung Karno, Presiden RI pernah mau datang ke sini, itu sudah disambut lah, dibersihkan semua oleh para rakyat ya, bupati, tentara, polisi sudah hadir, kiai-kiai. Mau ziarah ke makamnya Mbah Syekh Abdul Alim. Iya, mau ziarah ke Mbah Abdul Alim sini. Jadi mau ke Mbah Abdul Alim, cuma waktu itu sudah ditunggu nggak jadi datang karena ada masalah yang darurat di Jakarta. Tapi untuk mulai kenapa Mbah Sambu itu kok anak keturunannya justru di Tuyuan, saya sambung dulu yang cerita tadi. Jadi setelah beliau belajar sama Mbah Sambu Gunung di Dukun Gresik, yang dekat di situ juga ada daerah namanya Lasem, yang tua juga karena ada peninggalan semacam candi dari zaman Erlangga ya, zaman Kerajaan Kediri, itu di Lasem Dukun. Itu beliau pernah ke Arab, maka ada nama lain yang Mbah Sambu adalah Syihabuddin. Itu karena beliau ikut thariqahnya Syekh Syihabuddin Sohrawardi itu. Nah, jadi menurut Mbah Sambu itu thariqahnya Syihabuddin Sohrawardi. Syihabuddin Sohrawardi itu saya pernah dikasih cerita kiai ya, tapi nggak ada data tertulis. Nah, cuma Kiai Sepuh menyampaikan itu. Kenapa dikasih Syihabuddin? Karena beliau pernah sampai jadi imam di daerah Syria. Itu cerita gurunya katanya begitu. Kalau nggak salah gurunya
salah satu gurunya itu ya yang cerita itu ya Mbah Imam Sarang. Terus pulang di sini ada woro-woro, itulah beliau datang. Siapa yang berhasil ngatasi itu selain diambil mantu atau diambil saudara atau diambil orang tua itu diberi hadiah tanah dari antara masjid dan alun-alun itu sekitar sampai ke Jago, sampai ke Belian, sampai Belian, Iya, Karangturi. terus ke selatan terus sampai ke Japeledok. Japeledok sini. Japeledok sini ya. Makanya yang pabrik itu kan masih punya tante itu. Tanah pabrik yang dibeli itu masih milik tante. Karena dulu dari Lasem sampai ke sini nih wilayahnya Mbah Sambu semua. Jadi itu tanah hadiah. Tanah hadiah. Gitu. Makanya ya termasuk ke daerah Waru Gunung itu. Saya masih ingat bahwa kampung-kampung ini sampai ke Gembleng itu ada bekas apa ya, Mbah petilasan Mbah Jumali yang dikir sambil nancepin. Mbah Jumali itu putranya Mbah Abdul Alim. Said Maulana Abdul Alim. Iya, Makamnya ada di sebelah sini nih. itu sambil ranting jati ditancapkan itu dipakai untuk senden gitu ya. Ternyata tumbuh jadi pohon yang sangat besar sampai sekarang masih ada. Kalau Mbah Jumali lahir dan wafat di sini dari putra Mbah Said Maulana Abdul Alim, dan kisah dari abah saya waktu sunat Mbah Jumali itu pernah dipangku Mbah Mutamakin. Berarti Mbah Mutamakin pada saat itu juga pernah di desa ini berarti. Ya, karena saudaranya kan Mbah Mutamakin kan ponaannya. Ponaan apa cucu ponaan Mutamakin gitu. misanan sama Mbah Said Maulana Abdul Alim. Ya, misalnya Mbah Abdul Alim kan putu Mbah Sambu ponaan. Sama-sama menurunkan ulama besar semua loh. Iya, iya itu. Said Maulana Abdul Alim menurunkan banyak ulama di Jawa Timur, Jawa Tengah. Mbah Mutamakin juga melahirkan banyak ulama di Jawa Timur, Jawa Tengah. Sumber-sumber sanad. Lah itu Sultan Banten terakhir itu kan dari sini. Jadi gini, pemirsa, saya ingin memastikan mulai istifadah tak barukan sanad keilmuan itu kan seeranya Mbah Khalil Bangkalan. Tapi sebelum Mbah Khalil Bangkalan itu pure ulama Nusantara, itu ilmunya dari ulama Nusantara. Makanya kuatnya keilmuan yang sudah berlangsung sebelum generasi Mbah Khalil Bangkalan, Mbah Soleh Darat, itu melahirkan karakter-karakter keilmuan. Karena memang ulama-ulama sebelum Mbah Nayal Bantani, Mbah Soleh Darat, sebelum Mbah Khalil Bangkalan, itu memang basis keilmuan ulama Nusantara itu sudah sangat kuat. Sehingga tradisi keilmuan sejak Said Maulana Abdul Alim ini sudah kuat. Oleh karenanya Mbah Muhammad Nur atau Nur Muhammad, Ya, Mbah Muhammad Nur. Mbah Muhammad Nur ke langitan itu sudah membawa ilmu dari Tuyuan sampai menurunkan Mbah Nur Yakub, ternyata dulur Mbah Suluti. sampai menurunkan Mbah Yakub, dan Mbah Yakub melahirkan banyak ulama-ulama Nusantara yang dimulai dari generasi Mbah Khalil Bangkalan itu. Bisa ada yang bisa ditambahkan? Jadi, Mbah Muhammad Nur kalau nggak salah putranya Mbah Usuluddin, jadi saudaranya Mbah Abdurrahman. Makamnya di Pamotan, Tersari, yang mendirikan masjid Pamotan itu. Nah, kalau dulu orang tua-tua cerita itu Sultan Banten yang terakhir itu kan siapa? Syafiuddin ya. Syafiuddin yang berkuasa penuh, terus kemudian dibuang ke Surabaya. Itu masih berkuasa penuh. Terus Belanda ngangkat lagi sultan yang omnya Sultan Syafiuddin itu namanya Rafiuddin, itu dari sini, dari keluarga sini. Kenapa? Karena kita memang keluarga sini terkait dengan Ki Ageng Soleh Panoan itu yang tuh bagus dari Banten itu. Panoan. Jadi ada relasi kayaknya, dan kita biasa dari dulu mula masih zaman susah ya, transportasi itu sudah biasa sampai ke Bali, sampai kemana-mana, sampai ke Melaka, sampai ke Aceh. Itu ada di bukunya Mbah Buyut sebenarnya itu, cuma bukunya udah rusak sih. Jadi pemirsa kalau pengen punya putra cucu yang alim-alim, silahkan tawasul di Said Maulana Abdul Alim, Tuyuan Lasem. Karena beliau menurunkan banyak ulama-ulama besar di Jawa Tengah, Jawa Timur, di Banten, di Jakarta. Iya.
Ancer-ancernya dari Masjid Jami' Lasem. Dari Masjid Jami' Lasem ke selatan sekitar 4 kilo. 4 kilo. Dari Desa Tuyuan. Dari Desa Tuyuan. Yang ada lontong tuyuannya. Nah, udah lontong terkenal. tuyuan. Sebelum lontong tuyuan atau setelah, Gus? Setelah lontong tuyuan. Desa Tuyuan. Ada gapura makam Simbah Jumali. 500 meter dari lontong tuyuan. Enggak lontong tuyuan. Enggak, Jadi, lontong tuyuan. Nggih. Kebetulan itu sekalian pemakaman para ulama Masayah Tuyuan, satu area. Berarti kalau dilihat dari perspektif pendidikan, Said Maulana Abdul Alim itu wali pendidik, Gus. Wali pendidik. Kalau diskusi tentang sanad keilmuan, mungkin setelah Mbah Khalil Bangkalan, sanad keilmuan itu bisa saling terkait, bahkan bisa Harta. berkembang ke sanad-sanad keilmuan dari ulama-ulama Hijaz, ulama-ulama Yaman bahkan. Tapi sebelum Mbah Khalil Bangkalan, sebelum Mbah Sleh Darat, sebelum Mbah Nawal Bantani, para ulama Nusantara itu pure, guru-gurunya dari ulama-ulama Nusantara sampai ke Wali Songo. Iya. Jadi Sehingga adanya sanad keilmuan yang melibatkan ulama dari luar Nusantara, baru itu. sebenarnya generasi baru sebenarnya. Iya. Kayaknya terkait dengan Perang Dunia Pertama dan Kedua itulah. Menjelang Perang Dunia Pertama dan Kedua itu kan, apalagi setelah dibukanya terusan Suez, itu banyak kemudian harga-harga komoditas pertanian yang naik. Maka orang-orang Nusantara ini banyak yang punya rezeki, punya uang untuk bisa mengantarkan anaknya ke negeri-negeri Hijaz sampai ke negeri-negeri Mesir. Bahkan kalau di dalam riwayat-riwayat awal kita yang ke sini itu bukan dari daerah Yaman, dulunya kan Maghribi kan, Maulana Maghribi yang seletengnya Maroko ya. Seletengnya Wali Songo itu kan Maulana Maghribi. Kenapa? Karena pasca mundurnya umat Islam dari daerah Andalus antara Spain dan Portugis itu, maka banyaklah mereka lari ke dunia timur untuk berdakwah ke timur, terkait juga dengan yang dari Samarkand itu juga dari daerah Turki dan Hijaz. Karenanya kalau ingin nyari nasab yang valid dari Wali Songo ke atas, itu sebenarnya di Nakobahnya, di Mesirnya, di Marokonya, di Samarkandnya, ada semua di sana. Sehingga kalau nyari nasab di Wali Songo, di ulama Nusantara, mungkin sudah ada banyak masukan-masukan baru, Gus. Iya. Tapi yang penting di Nakobahnya, asalnya Wali Songo mana bisa dicari di sana. Wali Songo itu masih tercatat semua karena mereka dari keluarga kerajaan, dari keluarga kerajaan dan ulama-ulama besar di eranya. Sehingga kedatangan mereka di Nusantara pun masih tercatat. Jadi memang sanad nasab itu yang ada di kita sudah banyak bercampur baur antara nasab yang satu dengan yang lainnya hampir tidak sama, sehingga butuh penelitian kesejarah secara serius terkait dengan nasab Wali Songo ke atas. Tapi itu. Kalau saya pribadi itu bukan masalah Wali Songonya ya, yang di bawah setelah kurun-kurunnya Mbah Abdul Alim ini aja ke bawah, kita memang terkait dengan keluarga Alawi, Pak Alawi itu terkait. Kenapa? Kan banyak yang menikah. Beberapa itu memang kerabat kita menikah. Cuma kalau Wali Songo sendiri, yaitu tadi ada 3 versi di tulisannya Mbah sini juga ada beberapa versi, termasuk yang ke Pak Alwi juga ada. Jadi itu salah satu riwayat gitu ya. Itu Mbah juga menulis yang seperti di Ahlal Musamarah itu. Dari Sayyidina Husain atau juga dari Sayyidina bisa dibaca, Gus, bisa dibaca, Gus, ini, Gus. Sayyidina Husain punya putra Ali Zainal Abidin, punya putra Said Ja'far Shadiq, punya putra Musa Al-Kazim. Oh, ada jalur ada, memang ada. Dari sini juga sudah ada. Enggak, kalau dari nama-nama Wali Songo kayaknya enggak. Kalau enggak ada Hadrami, berarti yang kuat justru yang Musa Al-Kazim. Saya meyakini dari jalur yang Samarkand itu pokoknya. Kenapa? Karena kita kok nggak kalau orang tua usul dari sana kan dia cerita dong indahnya negeriku. Seperti orang-orang keturunan Cina itu masih menangisi Sungai Yangtze gitu. Tapi ini kok orang tua-tua nggak gitu. Justru ada cerita bahwa tempat-tempat hadis itu, ulama-ulama ahli hadis itu ada di Uzbekistan. Tapi yaitu Bukhara dan Samarkand. Yang menarik juga, Gus,
alhamdulillah Ibrahim kok As-Samarqandi tidak ditulis Al-Hadrami. Iya, dari dulu catatan sejarah yang luar biasa itu. Itu nggak bisa ditawar itu. Nggak bisa ditawar. Jadi dari Musa Al-Kadzim turun Ali Ar-Ridha, Muhammad Al-Jawad, Isa, Abdullah, Tahir, Mahmud, Muhammad, Abdullah, Syarifah, Fatimah, Ismu Syah Abdul Qadir. Ada, sudah ada. Dari dulu juga sudah ada yang arah ke Syah Abdul Qadir. Berarti yang Genggong, Sidogiri itu nggak salah juga, Gus? Nggak salah. Cuma kalau keluarga sini kan non sewu, keluarga sini tuh kan nggak dipakai gula-gulan. Wong cuma untuk silaturahmi, kalau ketemu saudara yang sana. Tapi kalau dikaitkan dengan nama Ibrahim As-Samarqandi, cocoknya di Musa Al-Kadzim, Gus. Sepertinya. Terus kalau dikaitkan lagi hadroh tahlilnya Syekh Abdul Qadir Jilani, itu juga dari Musa Al-Kadzim, Gus. Saya itu ya dulu itu pernah saya coba semuanya ini saya pakai terus karena kok ini apa ya, ada suatu keadaan gitu. Dan juga kalau dilihat dari nuansa pakaiannya kan pakaian Samarkand kita ini. Iya. Bukan pakaian memang bukan. Arab Hadrami kita itu. Bukan. Mbah-mbah kita itu kan ada nuansa-nuansa Uzbekistannya. Iya. Ada nuansa Samarkandnya. Ya rupa kebetulan juga kalau keturunan Hadrami itu kan brewokan gitu ya. Kalau grupnya kita ini kan cuma sedikit. Seperti orang-orang Samarkand. Lebih mirip ke sana. Karena ada percampuran cemanya juga. Ada cempanya juga. Betul. Jadi kalau dari sisi silsilah ada 3 itu, kita nggak menafikan yang dari Pak Alwi ditulis ada di sini, tetapi yang jenengan kan semerap kemarin tuh yang manuskrip. Tapi dari sisi itu baru kertasnya kelihatannya muda gitu. Tapi dari sisi core value, tradisi, kecenderungan itu kok kecenderungan ritual-ritual kita ke Syekh Abdul Qadir Jilani dan lain sebagainya itu lebih cocok ke Musa Al-Kadzim, Gus. Saya sih meyakininya lebih ke sana. Nek saya tidak meyakini dari perspektif keilmuan, Gus. Perspektif adat, tradisi, kalau budaya. Ya itu saya juga dari situ, cuma kan karena ada 3 ya jadi saya sendiri ya berdasarkan cita rasa hati dan lain-lain. Jadi nuwun sewu, kalau di keluarga sepuh-sepuh itu misalnya kita ikut tarekat, terus biasanya kan ngimpi. Saya kemarin tuh habis dari Banjarnegara ke Pesantren Al-Fatah, beliau kan kebetulan salah satu kerabat kita itu Kiai Mas Huda itu kan beliau mursyidnya menggantikan abahnya Kiai Hasyim. Itu ya saya tanya mimpinya ya ketemu Syekh Naksabandi itu, mimpi ketemu Syekh Khalid, mimpi ketemu Syekh Abdul Qadir gitu. Jadi sepuh-sepuh beliau juga duriah dari Said Maulana Abdul Alim, Gus. Dari sini. Iya, dari sini. Itu memang biasa, cuma ya apa ya? Gimana orang mimpi kayak gitu itu kan nggak terus sesuatu yang wah gitu, enggak lah, itu biasa. Kalau ini ke bawahnya nggak ada, Gus? Ada. Nah ini sisi yang lainnya, yang dari Syekh Abdul Qadir Jilani ke bawah tadi. Syekh Abdul Qadir Jilani ke bawah ketemunya Syekh Mahmud. Jadi Al Kubro kemudian ke Mahmud Kubro, nggak ada, kemudian Jumatul Kubro ada. Nah ini. Sebenarnya siapa saja sih, Gus, duriah Mbah Said Maulana Abdul Alim yang terkemuka, yang pendiri NU sampai tokoh-tokoh di NU yang bisa diidentifikasi di sini. Yang jelas satu dari keluarga Jombang tuh semua, mau yang Tambak Beras, mau yang Denanyar, mau yang Peterongan, mau yang Tebuireng, semua. Gitu, semua dari sini. Keluarga Jember hampir semua. Muhammad Siddiq. Ya, itu semuanya dari sini. Terus Mbah Hamid Kusairi itu keluarga di situ kebanyakan dari sini. Hasyim Muzadi dari Bangilan, itu ya kerabat kita. Kalau itu kan karuan dari Mbah Jalur Bandal kan. Mbah Hasyim Muzadi sama Bantul masih akrab ya? Masih kerabat. Dari Sedan ada jalurnya dari Sedan. Dari Sedan. Mbah Usman Zaid itu. Langsung juga banyak soditan. Hasyim Muzadi. Sarang, Basem, Bang, Langitan, Jenuh itu mana, Gus? Jenuh Tuban, Masjid Jenuh itu yang ada pertama. Sekarang punya generasi yang di Depok juga loh, Gus, Tuyuan, Bedriah Fayumi. Oh iya, di Bekasi itu Jati Waringin. Jati Waringin. Dari Mbah Muhammad Najib. Santren Mahasina. Ini aktivis gender itu. Termasuk Kiai Zainuddin Mojosari itu. Jadi dulu itu yang masyhur keramat dan muridnya banyak itu Mojosari malah.
Berarti kalau mau punya pesantren besar harus hijrah dari Tuyan ya Gus ya? Harus hijrah. Karena kalau di sini kurang berkembang. Karena mungkin terkait sumber daya dan lain-lain ya. Enggak, karena sini desa kecil Gus. Ya, cuma di sini bisa berkembang, syaratnya berpikirnya harus keluar. Kalau hanya tadi kita berpikir tentang silsilah, hanya berpikir tentang nenek moyang, nggak selesai. Kita harus melangkah keluar, berpikir ekspansi secara spiritual atau ekspansi secara ilmiah. Gitu. Mbak Abdul Halim ini juga masih di lingkungan makam keluarga di sini. Makam keluarga. Jadi dulu ada makam gede, ada makam cilik. Makam gede ini karena ada Mbah Temenggung, bangsaan-bangsaan Lasem, termasuk keluarga ulama, ya. Maka kebanyakan yang di Makbarah sini adalah keluarga. Tujuan ada nggak hubungan dengan Pangeran Diponegoro, Gus? Mungkin itu dari Bojonegoro kan, Tumenggung Sastraningrat itu kan bergabung dengan Pangeran Diponegoro. Ya kalau kita ada kan karena Raden Mas, jadi Raden Mas atau Trenggono II, Trenggono II, Bernowo II, jadi saudaranya Putri Diah Banowati itu ibunya Sultan Agung itu kan, abahnya Mbah Sambu berarti kan Pangeran Raden Mas itu kalau nama aslinya. Nyambung ini sampai ke Pangeran Diponegoro ini ada kok. Jadi makanya dulu itu ulama-ulama termasuk Kiai Mojo, Kiai Demak itu saya kebetulan di Manado juga ketemu keturunannya Kiai Demak yang dibuang setelah kekalahan perang Diponegoro. Biasanya tuh kalau keluarga Tuyuan ya, keluarga Tuyuan tuh nggak gampang ngeluh lah orangnya. Nggak gampang ngeluh. Jadi kalau ada orang pantesan ya yang Buria kok sambat terus tuh saya nggak percaya. Pantesan ada menurunkan banyak politisi hebat-hebat ya. Menurunkan, salah satunya Caimin itu Caimin, menurunkan Saifullah Yusuf, menurunkan Gus Yahya, Gus Dur. Ya itu kan orang-orang yang nggak pernah ngeluh itu. Nyai Badriah Fayumi itu kan juga nggak pernah ngeluh semua itu. Termasuk dulu Mbah Hamid Baidowi. Mbah Hamid Baidowi juga nggak pernah ngeluh ya. Nggak pernah ngeluh. Karena saya pernah diajak mujalasah. Cucu-cucu Mbah Said Maulana Abdul Halim orang-orang strong. Jadi waktu jadi miliarder tetap bahagia, di bawah miliarder sekarang juga tetap bahagia. Kita nikmati aja hidup sebagai lakon kehidupan. Ini makamnya Mbah Abdul Halim sama Mbah Imam Mahali. Imam Mahali. Dibuat begini karena beliau suka seperti ini Gus dulu ya. Bambu dengan tali-tali. Jadi disesuaikan. Jadi makamnya dikasih bambu karena disesuaikan ini ceritanya, menyesuaikan. Jadi makam ini menyesuaikan selera beliau pada saat di Lasem ketika ingin sepi, beliau ke Tuyuan. Iya. Lah Mbah Jumali itulah kemudian dikasih tahu orang-orang kalau daerah di situ itu Gus banyak setannya, banyak jinnya yang mengganggu. Konon tempatnya di situ, yang di sebelah masjid itu ada sungai yang nikung itu ada namanya Sungai Lawang, di tengahnya sungai itu ada batunya. Katanya disitulah tempat batunya masih sekarang? Masih. Nanti bisa dicek ke situ. Besar atau kecil? Besar di tengah sungai. Besar di tengah sungai. Dari sini setengah kilo ya. Berarti kalau ada orang mau ngambil nggak boleh Gus? Nggak boleh. Yang lain boleh diambil, itu nggak boleh karena itu asal usul. Saya pengen minta dari Dzurriyyah Said Maulana Abdul Halim untuk memberikan pernyataan-pernyataan pendek. Silahkan dimulai dari Gus Muid. Dengan kita menghidup-hidupkan amal-amal soleh dari tinggalan para leluhur, termasuk berdoa untuk juga berziarah, insya Allah ada berkahnya sendiri yang nanti kita bisa rasakan. Ya, kalau masalah terkait keluarga dan leluhur kita semuanya di Tuyuan ini ya, karena Tuyuan itu termasuk daripada sumber dari para banyak ulama-ulama besar yang lahir di Nusantara, maka patut untuk jenengan-jenengan yang merasa masih memiliki darah dan masih memiliki sangkut paut keterkaitan dengan dzurriyyah yang ada di sini, monggo kulaturi silaturahim, monggo hadir datang di Makbarah Tuyuan ya, karena leluhurnya ada di sini ya. Nanti
Insya Allah ya, untuk Mbah Jumali dan Mbah Abdul Alim itu biasanya kita adakan haul ya. Haul itu tepatnya untuk Mbah Abdul Alim itu bacaan manakib silsilahnya itu adalah di malam 7 Suro ya, Muharram, dan haul ipun yaitu bersamaan dengan dirayakannya itu Mbah Jumali tepatnya di tanggal 10 Muharram. Ba'da duhur. Biasanya siang kalau haulnya itu. Kalau yang tanggal dan Duriah Tuyuan semua. Di sini kerabat. Ya, juga dengan semua ahli kubur dari semua masaih dan Duriah yang ada di Tuyuan. Monggo menawi jenengan sudah tahu ya. Monggo dari semua keluarga-keluarga dari Tuyuan atau Bani Tuyuan dan Duriah-Duriah semuanya, dari Mbah Abdul Alim dan seluruh keturunannya yang jenengan merasa bagian dari Mbah Abdul Alim, monggo rawuh di Tuyuan pada saat itu untuk mengetahui oh ternyata leluhurnya ada di Makbarah sini di Desa Tuyuan tepatnya. Tiap tahun ada. Monggo itu mawon dari saya cekap ya. Ya, terima kasih ke saya. Dilanjutkan. Kepada saudara-saudara kita biasanya yang merasa Banyuwangi. Duriah Tuyuan yang ada di Banyuwangi Genteng Ringin Rejo, Desa Jangaan, Banyuwangi Kota, Banyuwangi Sembolan itu ada namanya, ada keluarga dari Mbah Munsorib. Ya, tempo hari WA kula yang ada di Jember Talangsari, yang ada di yang ada di Temboro, Jember, juga ada Duriah dari Sedan, dari masih dari Tuyuan. Kalau mau silaturahmi 1 tahun sekali, minimal paribasane waktu hall Mbah Abdul Alim dan Mbah Jumali setiap tanggal 10 Muharram ba'da duhur setiap tahun. Terima kasih Pemirsa, hari sudah senja, lain kali kita lanjutkan lagi diskusi tentang Sayyid Maulana Abdul Alim, karena nggak akan ada habisnya cerita tentang beliau, apalagi terkait dengan sampai sehebat itu Sayyid Maulana Abdul Alim. Keturunannya banyak mengisi hasanah ilmu keislaman dan hasanah Nusantara yang kebetulan bergerak dalam pengelolaan pesantren yang secara turun-temurun telah mereka pertahankan sebagai satu tradisi pesantren di Indonesia, yang ternyata kontribusi dari Mbah Sayyid Maulana Abdul Alim sangat luar biasa. Dari gen-gen beliau memunculkan ulama-ulama besar. Mojokerto juga banyak. Mojokerto juga Gus ya? Iya. Mojokerto. Keponakan saya adalah mantu dari Kiai Husain Elias. Itu. Oh ya? Ya, Gus Ibris itu ponakan saya. Oh, bapaknya itu sepupu saya. Kiai Haji Sofian. Kalau Kiai Elias, Husain Elias ada dari sini nggak Gus? Beliau dari Sunan Giri. Oh, dari Sunan Giri. Nje. Katanya supaya ada kekerabatan dengan jalur Mbah Sambu. Alhamdulillah. Putrinya dinikahkan dengan ponakan saya. Nje, berarti Mbah Husain Elias juga tahu betul Mbah Sambu, kisah Mbah Sambu itu. Sepuh-sepuh itu tahu dulu cerita terus. Nah, ulama-ulama sepuh semuanya tahu. Semuanya tahu siapa ulama-ulama Nahdien, lebih-lebih. Warga Nahdien harus juga mengenal tokoh-tokoh nasional, ulama NU dari warga Nahdien. Banyak yang diturunkan dari Mbah Sayyid Maulana Abdul Alim. Tuyuan Lasem. Monggo pada berkunjung silaturahim ke makam beliau biar melahirkan Duriah-Duriah keturunan yang seperti Mbah Alim. Cucu dan generasi beliau juga orang-orang alim semuanya. Baik, terima kasih. Akhirnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.